ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di kajian kita setiap Ahad pagi, kajian Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Madibari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Masih pada pembahasan salat jenazah. Kita kemarin 3 pekan yang lalu ya telah membahas rukun ya dalam salat jenazah terakhir, kalau tidak salah itu di salam ya, yaitu rukun terakhir salam, yaitu setelah takbir keempat. Sekarang kita akan membahas terkait dengan syarat salat itu sendiri ya, dan beberapa pembahasan yang lain. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain walau takhallafa an imamihi bila 'udhrin bi takbiratin hatta syara'a imamuhu fi ukhra batalat salatuhu walau kabbara imamuhu takbiratan ukhra qabla qira'ati al-masbuq al-fatihata tabi'ahu fi takbirihi wa saqatat al-qira'atu 'anhu wa idza sallama al-imamu tadaraka al-masbuq ma baqiya 'alayhi ma'a al-adhkar. Walau takhallafa 'an imamihi, jika dia makmum terlambat ya, melambat-lambati ya takbirnya daripada imamnya tanpa ada uzur ya, tanpa ada uzur, bitakbiratin ya, terlambat satu takbir karena tidak ada uzur tadi, hatta syara'a imamuhu fi ukhra, sampai imamnya sudah takbir di takbir selanjutnya, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Jadi misalkan imamnya sudah takbir yang kedua ya, atau imamnya sudah takbir ketiga, nah makmumnya masih takbir yang kedua dan tidak beranjak dari takbir yang kedua, dan dia melambat-lambatinya itu tidak ada uzur ya, tanpa ada uzur, nah maka batalat sholatuhu, batal sholatnya. Karena at-takbirah fi sholat janazah karakaah, seperti rakaatnya. Jadi ketika kita takhalluf satu rakaat, satu takbir tanpa ada uzur ya, terlambat satu takbir tanpa ada uzur, maka batal ya, batal. Kalau di sholat yang lain itu kan kita takhalluf itu kalau dengan sengaja, takhallufnya itu 2 rukun, baik panjang maupun pendek. Yang kalau ada uzur itu sampai 3 rukun yang panjang. Tapi kalau di sini ya, kalau tanpa ada uzur ya, tanpa ada uzur, maka dia ketika dia takhalluf satu takbir, nah maka itu batal sholatnya. Maaf, tapi kalau ada uzur maka ya. Kenapa? Screen-nya kelihatan nggak, Sat ya? Terlihat jelas. Oh. Oke, baik. Jadi kalau tanpa ada uzur ya, tanpa ada alasan, maka dia batal hanya dengan terlambat satu takbir. Baik, apa saja uzurnya? Ya, uzurnya seperti kanisyan, seperti lupa, wabut ikhro'ah, seperti lambat bacaan si makmum lambat, wa adam sima'i takbir ya, tidak mendengarkan takbir ya, dia tidak jelas ini takbir suara takbir atau bukan ya. Dan kebodohan, wajahal yu'adzar bihi, kebodohan atau ketidaktahuan yang diberikan maaf, itu ketidaktahuan akibat karena jauh dari para ulama atau baru masuk Islam ya. Nah, bikhila tapi kalau
terlambat karena ada udzur, ya, maka dia dapat keringanan itu sebanyak satu takbir saja. Tapi kalau dua takbir menurut Imam Romli itu batal, ya. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar itu tidak batal, ya. Oke, baik. Kemudian walau kabbara imamuhu takbiratan ukhra qabla qiraatil masbuqil Fatihata tabi'ahu fi takbirihi. Nah, jikalau imamnya bertakbir selanjutnya sebelum makmum yang masbuk membaca Al-Fatihah, maka makmum masbuknya, ya, mengikuti gerakan si imam, ya. Jadi wasaqatat al-qiraatu anhu, dan dia baca Al-Fatihah itu sudah sakotot, ya, sudah gugur, ya, kewajiban untuk membaca Al-Fatihah, ya. Walaupun di sini itu ada dua pendapat, karena kan orang membaca Al-Fatihah di sholat jenazah sebagaimana yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa membaca Al-Fatihah tidak wajib setelah takbir yang pertama, ya, boleh di takbir selanjutnya. Nah, sehingga di sini di internal mazhab Syafi'i ada khilaf, apakah ketika masbuk itu tidak dapat membersamai imam ketika membaca Al-Fatihah, apakah gugur Al-Fatihah sebagaimana di sholat yang lain. Nah, di sini ada khilaf, tapi yang mu'tamad, yang rajih memang yang disebutkan di dalam matan, yaitu saqatatil qiraatu anhu, gugur kewajiban membaca Al-Fatihah bagi si makmum masbuk, ya. Tapi ada pendapat yang lain, karena Al-Fatihah tidak wajib dibaca di takbir yang pertama, maka walaupun dia masbuk tetap wajib baca di takbir yang selanjutnya, ya. Taib, wa idza sallama al-imamu tadaraka al-masbuqu ma baqiya alaihi ma'al adhkar. Nah, jika imamnya sudah salam, maka yang masbuk tadi, ya, dia tinggal menyempurnakan, ya. Kalau misalkan ada sisa dua takbir, maka dia melanjutkan dua takbir setelah salamnya imam, disertai dengan zikir, ya, dengan zikir. Misalkan yang belum itu takbir ketiga dan takbir keempat, maka takbir ketiga, ya, dia membaca doa untuk si mayit tersebut, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu, dan seterusnya. Kemudian di takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu, ya, lalu salam, ya. Sebagaimana di salat-salat yang lain, ya, kalau misalkan kita masbuk, ya, dari imam, maka kita tinggal menyempurnakannya, dan salat yang disempurnakannya adalah salat rakaat yang terakhir. Maksudnya yang kita kerjakan ketika sholat bersama imam itu sesuai dengan urutannya. Misalkan baru dapat 2 rakaat di sholat 4 rakaat, berarti 1, 2, ya, rakaat pertama dan rakaat kedua, berarti yang diselesaikan itu adalah rakaat ketiga dan rakaat keempat. Sama ketika sholat jenazah, ya, kita baru dapat 2 takbir. Nah, berarti itu takbir pertama dan takbir kedua. Nah, ya, takbir pertama dan takbir kedua, dan yang kita teruskan adalah takbir ketiga dan takbir keempat, ya. Baik. Wa yuqaddam. Sekarang pembahasan selanjutnya, wa yuqaddamu fil imamati fi sholatil mayyiti walau imra'atan abun aw naibuhu fa abuhu thumma ibnun fa ibnuhu thumma akhun li abawaini fa li abin thumma ibnuhu thumma ibnuhuma thumma al-ammu kadzalik, ya, al-ammu kadzalik, thumma sairul asabati, thumma mu'tiq, thumma dzurahim, thumma zawjun, ya. Siapa yang didahulukan dalam mensolati sholat jenazah? Siapa yang didahulukan untuk mengimami sholat jenazah, ya? Yang pertama, walau imra'atan, jenazahnya itu walaupun jenazahnya wanita, ya. Yang pertama adalah abun, bapaknya si mayat itu yang didahulukan. Nah, ibu atau perwakilan dari bapaknya mewakilkan kepada siapa, ya. Nah, itu wajib untuk didahulukan. Misalkan bapaknya mengutus seseorang, ya, seorang ustadz misalkan, ya, maka ustadz itu yang wajib untuk dikedepankan.
Nah, di sini ya apa namanya? Jadi eh, pihak keluarga atau ini kan yang bapak ya, ini urutan yang seperti ini yang lebih didahulukan daripada apa namanya sultan atau pemerintah atau imam masjid ya atau imam masjid. Kan kalau misalkan sholat fardu ya biasa, berarti yang didahulukan adalah pemerintah dan juga imam rotib yang ada di situ. Tapi kalau untuk sholat jenazah, nah ini yang didahulukan adalah urutannya seperti ini. Ya, di dalam madhab syafi'i. Yang pertama, bapak, abun, auda ibu atau perwakilannya, fa'abu atau kakeknya. Ya, lalu kakeknya, lalu kakeknya. Thumma ibnu, kemudian anaknya. Fa'benuhu, kemudian cucu. Thumma akhul liabawaini, kemudian ya kalau ada semua, baru thumma akhul liabawaini. Ya, saudara kandung. Fali abin, kalau nggak ada juga, maka saudara sebapak. Ya, thumma benuhma, kemudian keponakan, ya keponakan dari apa namanya saudara kandung, anak dari saudara kandung, kemudian tidak ada anak dari saudara sebapak. Ya, thumma al-am, kadzalika, kemudian paman, ya paman kandung yang jalur apa yang kakeknya, ya kakeknya itu paman kandung yang berarti ini ya kan paman itu berarti kan saudara bapak ya, saudaranya bapak kandung berarti ya kalau om kandung atau paman kandung ya, kakek dan neneknya sama ya. Kemudian kalau nggak ada paman kandung berarti paman yang sebapak, yang kakeknya yang sama berarti kakeknya saja, berarti neneknya akan bukan ya. Masailul asobat, dan kemudian apa namanya ya asobah ya, asobah ya, dalam pembahasan waris itu ada namanya asobah, yaitu ya banyak ya, ada apa, paman, tapi ini berarti pamannya dalam jalur ini ya, jalur bapak ya, bukan jalur ibu, karena kalau jalur ibu namanya bukan asobah ya, tapi namanya nanti zurohim ya. Nah, jadi ini semua dari jalur bapak ya. Nah, itu nanti pembahasan panjangnya ada di pembahasan warisnya. Nah, nanti Ibnul Am juga masuk berarti ya, Ibnul Am. Nah, itu masuk. Ibnul Am itu berarti sepupu ya, sepupu dari jalur bapak ya, dari jalur bapak. Bukan jalur ibu. Kalau jalur ibu karena tidak mendapatkan waris kan. Ya, tidak mendapatkan waris. Ya, jadi bukan disebut asobah. Baik. Tsumma mu'tiq, kemudian orang yang membebaskan. Nah, jadi kalau misalkan si mayatnya ini bekas budak ya, mantan budak, maka kalau tidak ada tadi saudara-saudaranya, tidak ada bapaknya, saudaranya, maka setelah tidak ada semua, bahkan mu'tiq, orang yang membebaskan dia, mantan majikannya ya. Mu'tiq atau mu'taq tadi? Kalau baca mu'taq berarti orang yang dibebaskan. Jadi kalau mu'tiq orang yang membebaskan, berarti mantan majikan ya. Kalau di pembahasan waris mu'tiq ya, mu'tiq ya. Pembahasan waris itu mu'tiq orang yang membebaskan, dan dia dapat apa namanya waris kalau misalkan saudara-saudaranya ya dari jalur bapak itu tidak ada sama sekali, baru si mu'tiq tadi ya, orang yang membebaskan mantan majikan. Tapi kalau sini kalau mu'taq berarti orang yang dibebaskan, berarti mantan mu'taq itu berarti apa namanya yang ini berarti mantan budak ya, mantan majikan, isimatnya mantan majikan, berarti artinya mantan budak ya. Tsumma dzurrahim, nah baru ketika itu tidak ada semua ya, baru saudara dari jalur ibu ya, saudara dari jalur ya. Misalkan tadi kakek dari jalur ibu ya, kemudian
paman atau saudara, ya, saudara dari jalur ibu, kemudian paman dari jalur ibu, ya. Baik. Thumma zaujun. Nah, baru di sini terakhir, ya, zaujun. Siapa? Suaminya, ya. Suaminya itu diterakhirkan, ya. Jadi yang didahulukan adalah saudara, ya. Sama-sama saudara tadi dari jalur bapak dulu, ya, kemudian ya, jalur mantan perbudakan, kemudian baru dari jalur ibu, baru terakhir adalah zaujun, atau suami, ya, atau suami. Baik, kemudian nah, diperjelas lagi, walau di sini ya, di yang Abu Thalibin walau ijtama'a ithnani fi darajah. Kalau misalkan ini nih, ada sama, ya. Tadi misalkan ada dua anak, ya, ada dua anak, maka siapa yang didahulukan, ya? Kaibnaini au akhawaini, seperti dua anak atau seperti dua saudara, au ibnai ammin, atau misalkan dua sepupu, walaysa ahaduhuma akhon li ummin, ya, wa kullun ahlun lil imamah, dan setiap orang tadi dia layak untuk menjadi imam. Fal asanu fil Islam, lil Islam, maka yang lebih dahulukan adalah yang dulu masuk Islam, ya. Adlu aula minal afqah, ya. Yang adil, ya, yang adil itu maksudnya adalah yang tidak pernah melakukan dosa besar, atau yang jarang yang tidak sering melakukan maksiat, itu namanya adil, ya. Aula minal afqah, itu lebih didahulukan daripada orang yang faqih, ya, lebih dahulukan daripada yang faqih, ya. Wa nahwuhu li'anna al-qasda du'a, ya, karena maksudnya adalah mendoakan, ya, mendoakan. Wa du'aul asani aqrabu lil hijabah, ya, karena doanya yang yang lebih soleh, istilahnya gitu, ya, lebih soleh itu lebih diijabah. Nah, berbeda dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa itu al-afqahu aula, ya, yang lebih faqih itu lebih didahulukan, walaupun dia misalkan secara kesolehan itu kurang misalkan daripada orang lain, ya. Misalkan walaupun dia faqih misalkan, tapi secara sholatnya dia kurang, atau misalkan dia dia berbuat maksiat misalkan, ya, tapi dia afqah, maka tapi lebih didahulukan, ya, afqah. Karena kenapa? Karena kalau sholat biasa itu yang lebih diutamakan adalah karena kan kalau misalkan imam, sholatnya makmum itu kan tergantung sholatnya imam. Jadi yang lebih dahulukan adalah bagaimana keabsahan sholatnya, gitu. Misalkan imamnya lupa, lalu bagaimana nanti solusinya segala macam. Nah, itu tidak bisa dihandle kecuali orang yang afqah, orang yang paham secara fikih, walaupun secara keadilan, ya, itu misalkan di bawah, atau secara kesolehan itu di bawah daripada orang lain. Nah, tapi berbeda di sini, ya, di sholat jenazah yang lebih didahulukan adalah orang yang lebih soleh, ya. Karena kenapa? Karena al-qasdu minhu du'a, karena tujuannya adalah untuk mendoakan si mayit. Maka yang diharapkan adalah orang yang doanya lebih diijabah, ya, yaitu adalah orang yang soleh, ya. Kemudian selanjutnya adalah wasyurit. Nah, kita masuk ke syarat sholat jenazah, ya. Wasyuritolaha, dan disyaratkan dalam sholat jenazah, ay lissolati alal mayyiti ma'a syuruti sa'iri sholawati taqaddumu tuhrihi, ya. Jadi syarat sholat jenazah, ya, dissolati alal mayyit, syarat sholat jenazah ma'a syuruti sa'iri sholawat, ya, beserta dengan syarat-syarat sholat yang lainnya, ya, seperti istiqbalul qiblah, ya, dan yang lain sebagainya, tuhru
taharatu al-makan, taharatul malbas, wa taharatu al-badan, ya. Suci pakaiannya, suci tempatnya, suci badannya, dan buatlah wudu. Nah, maka apa? Disyaratkan apa lagi? Taqaddumu tuhrihi, ya. Si mayitnya sudah dalam keadaan suci juga, sudah dimandikan, ai al-mayyiti, ya, yaitu si mayitnya sudah suci dengan apa? Bima'in, ya, sudah dimandikan dengan air, ya. Faturabin, kalau enggak dengan air maka dengan tanah, ya. Kalau nggak ada air, kalau nggak bisa dengan air, sebagaimana kita penjelasan sebelumnya, kalau nggak bisa dengan air dia, ya, maka dengan dia ditayamumkan, ya, bima'is faturabin, ya. Nah, kalau tidak disucikan, ya, fa'in waqa'a, kalau misalkan dia terjeblos bihufratin, ke dalam lubang, yang di lubang itu kita tidak bisa, ya, tidak bisa menguburkannya, ya, tidak bisa mengangkatnya untuk disucikannya, ya, sebagaimana, ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa orang yang sebagaimana orang yang kejebak, ya, waktu itu di mana saya lupa, ya, di tambang, ya, di tambang emas, ya. Nah, kondisi misalnya seperti itu, ya, tidak bisa untuk diangkat kembali, ya, untuk dimandikan, ya. Au bahrin, atau misalkan dia terjebak atau tenggelam di laut, ya. Wa ta'adzara ikhrajuhu, dan sulit, ya, sulit untuk mengeluarkan, wa tuhru, dan sulit untuk memandikannya atau mensucikannya. Lam yusalla alaihi ala mu'tamad. Nah, mu'tamadnya mazhab Syafi'i atau yang rajih dalam mazhab Syafi'i itu lam yusalla alaihi, tidak disolatkan, ya, tidak disolatkan. Nah, tapi ya, di sini tentu ada perbedaan pendapat, ya. Ada perbedaan pendapat. Bahkan di internal mazhab Syafi'i pun juga ada perbedaan pendapat, yaitu boleh disolatkan, ya, karena li'annal maisur la yasqutu bil ma'sur, karena ini sesuatu yang sulit itu tidak ditinggalkan semuanya, yang mudah masih bisa dikerjakan, maka kerjakan, gitu, ya. La al maisur la yasqutu bil ma'sur, gitu kan. Wa li'annal maqsud min hadhihi shalat du'a aw syafa'ah lil mayyit, karena maksud dari salat itu adalah doa dan syafaat untuk bagi si mayit, gitu. Ini alasan, ya, alasan pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama, karena kan kalau kita mau sholat kan dia harus taqaddumu tuhrihi. Ini syaratnya. Kalau syarat, ya, kalau tidak terpenuhi, maka masyrutnya yang disyaratkan ini maka nggak ada. Karena kan syarat itu adalah ma yalzamu min adamihil adam, ya. Apa konsekuensinya kalau nggak ada, berarti yang disyaratkan jadi tidak ada, gitu, ya. Nah, itu dasar dari pendapat yang pertama. Tapi kalau pendapat yang kedua, ya, nggak apa-apa, karena kan ini masih bisa dikerjakan, dan karena maksud dari sholat itu adalah doa, mendoakannya dan juga mensyafaatinya supaya mayit dapat syafaat, ya, seperti itu. Nah, makanya walaupun yang mu'tamad dalam madzhab Syafi'i seperti itu, ya, tapi di sini ada yang, ya, menarik, ya, wal qalbu ila hadza amyal. Wal qalbu ila hadza amyal. Hati lebih condong ke pendapat yang kedua ini. Iya, karena kenapa? Karena dia si mayit ini kan butuh doa, ya, butuh doa dari kita. Maka secara hati, ya, itu lebih cenderung ke pendapat yang kedua. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ad-Darimi, ya, Imam Ad-Darimi. Tapi disebutkan juga karena ini untuk amanah ilmiah, ya, lakin alladzi talaqainahu an masyayikhina ma fil matan, ya. Tapi pendapat yang kita ambil dari masyayikh kita, ya, itu yang sesuai dengan yang ada di matan. Makanya pendapat yang mu'tamad, ya, secara madhab itu adalah yang ini, ya, pendapat yang pertama, tidak disolatkan kalau misalkan dia susah untuk disucikan, ya. Tapi wal qalbu ila hadza ila al-ra'i tsani amyal. Tapi hati, ya, kalau perkara hati lebih condong ke pendapat yang kedua, gitu. Ya, makanya ini kita bisa bedakan, ya, mana pendapat pribadi, mana pendapat mazhab, ya.
Dan madhab itu kan riwayah, madhab itu kan periwayatan. Dan ketika kita berbicara tentang madhab, ya kita harus amanah ya dalam menukilkannya. Ini loh pendapat madhab Syafi'i. Tapi untuk pendapat pribadi ya atau pelaksanaan secara pribadi, nah itu ya kita ya kalau misalkan kadar kita sudah mujtahid ya silahkan. Tapi kalau belum ya kita bertaklid kepada salah satu mujtahid gitu ya. Kalau dalam pelaksanaan. Tapi kalau dalam periwayatan madhab, nah kita harus amanah. Mana kita katakan ini rojih secara madhab, nah kita katakan ini tidak rojih. Ya, makanya di dalam kitab madhab juga ada al-mukhtar. Ya, al-mukhtar itu pendapat pribadi dipilih. Ya. Jadi ketika ada kata al-mukhtar itu bukan berarti itu pendapat rojih secara madhab, karena bisa jadi itu adalah pendapat pribadi. Ya. Beberapa Imam Nawawi mengatakan itu al-mukhtar, wal-mukhtar gitu. Walaupun yang mu'tamad bukan yang beliau pilih seperti itu. Ya. Kemudian wa alla yataqaddama al-musalli alaihi. Wa alla yataqaddama al-musalli alaihi. Nah, secara posisi ya, orang yang sholat itu tidak boleh mendahului si mayit. Mayit itu tidak boleh posisinya di belakang orang yang sholat, harus di depan. Ya, ingkana hadiron. Nah, tapi dengan catatan ingkana hadiron, ketika mayitnya hadir, ya, mayitnya hadir ada saat pelaksanaan sholat jenazah. Walau fi qabrin, walaupun ya kita sholat jenazahnya itu di kuburan. Jadi kuburannya itu di depan kita, nah kita sholat di situ. Sholat jenazah ya, bukan sholat fardu ya, karena ada larangan kalau sholat fardu menghadap ke kuburan ya. Ya, in kana hadiran walau fi qabrin ya. Ammal mayyitul ghaibu. Nah, adapun mayit yang tidak hadir ya, sholat gaib ya. Kalau sholat gaib bagaimana? Fala yaduru fihi kaunuhu wara'al musalli, maka enggak apa-apa. Ya, mayitnya itu di belakang orang yang sholat. Misalkan ya, posisi orang yang sholat itu ada di utara. Nah, mayit yang dikuburkan itu ada di selatan. Otomatis kan dia posisinya mayit itu di belakangnya orang yang sholat gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa, diberikan toleransi. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad SAW mensolati Najasyi, Najasyi itu kan posisinya ada di Afrika, gitu kan? Nah, ada di Habasyah. Nah, sedangkan Nabi itu posisinya ada di Mekah. Itu kan posisinya lebih di depan ya kan, sedangkan Najasyi di belakang. Nah, kalau sholat gaib itu nggak apa-apa ya. Yang tidak boleh posisinya mayit itu di depan, mayit itu di belakang adalah ketika sholat jenazah yang hadir di pelaksanaan sholat jenazah, gitu ya. Baik. Wa yusannu ja'lu sufufihim thalathatan fa akthar. Ya. Wa yusannu ja'lu sufufihim thalathatan fa akthar. Bil khabari sahih man shalla alaihi thalathatu sufufin faqad aujab ayyughfira lahu. Barang siapa yang mensolati si mayit itu ada 3 shaf, maka aujab ya, maka mayit tersebut ghufira lahu, akan diampuni ya. Fa'aksar atau lebih, yang 3 atau lebih. Nah, kemudian falau hadara, di sini di keterangan di Imam Talibin dijelaskan wa mafhumuhu anna maduna sittah la yutlabu minhu dzalik. Ya, kalau misalkan sebentar. Di dalam kitab Tuhfah ya, haitsu kan yusalluna sittah fa aktsar. Nah, bisa dibentuk 3 shaf seperti ini kalau misalkan yang hadir itu 6 orang ya, yang hadir 6 orang atau lebih ya, biar shaf yang pertama, shaf yang kedua, shaf yang ketiga itu 2 orang. Nah, kalau kurang dari 6 maka la yutlabu minhu dzalik ya, kurang dari 6 tidak disunahkan ya, tidak diperintahkan untuk membentuk 3 shaf seperti itu ya, karena kan nanti ada konsekuensinya.
Kalau dibentuk 3, padahal misalkan jamaahnya cuma ada 5 misalkan, ya berarti ada satu orang, ya satu orang dia sendirian soft, ya. Nah itu kan nggak boleh, ada larangan yang nggak boleh sendiri, ya di soft. Nah, jadi otomatis ya yang bisa mempraktekkan 3 soft seperti ini kalau misalkan yang hadir itu 6 orang, ya. Kalau kurang dari itu tidak dianjurkan, ya. Kalau hadara ma'al imam itsnan aw thalathah waqifu khalfahu. Nah, kalau misalkan ada yang datang cuma 2 orang atau 3 orang, kan itu mereka berdiri, ya, berdiri di belakangnya imam. Berdiri di belakangnya imam langsung, ya. Jadi nggak usah bentuk 2 sof, ya. Fa in kanu khamsah. Nah, kalau misalkan ada 5, ya, kalau misalkan ada 5, fa in kanu khamsah faqat, kalau misalkan cuma ada 5, fahal yakhifu zahid 'ala al-imam wa huwa al-arba'ah saffaini li'annahu aqrab ila al-'adad alladhi talabahu syari wa huwa thalathatu sufuf wa li'annahum yasiruna thalathata sufuf bil imam aw saffan wahidan li'adami ma talabahu syari min as-sufuf thalatha fi nadhar wal awwalu ghairu ba'id bal huwa wajih, ya. Yang lebih, kalau misalkan 5, ya, yang satunya satu orang lagi kan berarti dibentuk 2 soft, ya, 2, kemudian yang satu lagi itu di mendekat dengan imam, ya, mendekat dengan imam, ya. Ini pendapat yang mendekati, ya, yang mendekati, ya. Baik, kita lanjut. Wala yundabu ta'khiruha li ziyadatil musallina illa liwaliyin, ya. Wala yundabu ta'khiruha li ziyadatil musallin illa liwaliyin. Nah, tidak disunnahkan untuk mengakhirkan salat li ziyadatil musallin, untuk biar biar yang salat itu makin banyak, ya. Ya. Kenapa? Karena perintahnya asri'u bil janazah, ya, segerakanlah dalam pemulasaran jenazah, ya. Kenapa? Ya, itu kan sunahnya seperti itu, asri'u bil janazah. Jadi tidak disunahkan untuk diakhirkan sholatnya untuk menunggu orang yang sholat, li ziyadatil musallin, untuk memperbanyak yang sholat, ya. Illa liwaliin, kecuali wali, ya. Wali maksudnya pemerintah, ya. Oh, bukan pemerintah. Wali di sini adalah keluarga, ya. Yang pemerintah, tapi keluarga, waliul mayyit, ya, walinya si mayit, ya. Ya, walinya si mayit yang tadi abun, ya. Terus ya, dan seterusnya, ya. Yang tadi kita sudah bahas yang terkait dengan siapa yang berhak menjadi imam salat, ya. Liyusalli alaihi, ya. Liyusalli alaihi. Karena wali tadi, ya, dia punya hak untuk mengimami, maka boleh sholat diakhirkan untuk hadir si wali tersebut, ya. Likaunihi wal mustahaq lil imam, karena dia yang berhak untuk menjadi imam. Nah, tapi dengan syarat lakin mahallahu idza rujiya huduruhu an qurbin wa amnin min at-taghayyur, ya. Kalau misalkan, ya, dia akan segera datang, ya, dan mayitnya tidak takut berubah. Nah, kalau misalkan ditakutkan berubah, ya, maka ya tidak perlu untuk ditunggu lama-lama, ya. Tidak perlu untuk ditunggu lama-lama. Baik. Waqtara ba'dul muhaqqiqin annahu idza lam yukhsha taghayyuruhu yanbaghi intidharuhu 100 aw 40 ruji'a huduruhum qariban lil hadits, ya. Nah, tapi ada pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama yang muhaqqiq, ya, ulama yang sudah mencapai derajat muhaqqiq, bahwa idza lam yukhsha taghayyuruhu, kalau misalkan mayatnya ini tidak ditakutkan berubah, ya, tidak ditakutkan berubah, masih mungkin untuk ditunggu, ya. Yang bagian tidorhu, maka seyogianya disunahkan untuk ditunggu li'ah awarba'in, ya, li'ah awarba'in, 100 atau 40 jamaah, sampai ada 100 atau 40 jamaah, uji'duruhum qariban, yang mana 100 atau 40 ini, ya, memungkinkan untuk datang sebentar lagi, gitu, ya. Lil hadis, berdasarkan hadis di dalam Sahih Muslim, wa fi Muslim, ma min muslimin yusalli alaihi ummatun minan nas yablughuna mi'ah
kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Ya. Amin muslimin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Ya. Tidaklah seorang muslim yang disolatkan ya sejumlah orang dari umat Islam ya balaghuna mi'ah ya sampai berjumlah 100 kulluhum yashfa'una lahu, semuanya itu mensyafaati dia, semuanya itu mendoakan dia illa syufi'u fi, maka mereka-mereka ini yang disolati dia yang mendoakan dia itu mendapatkan syafaat, mendapatkan doa juga ya. Jadi atas salat tersebut, atas doa tersebut ya. Jadi ada dua pendapat di sini ya. Ada yang tidak perlu ya untuk intidhar li ziyadatil adad ya, menunggu untuk bertambahnya orang, bertambahnya jamaah. Tapi kalau pendapat yang kedua ada yang dipilih oleh sebagian muhakkik yaitu boleh ya jika jumlahnya 140 dan dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat ya. Baik. Baik. Yang muhakkik di sini siapa saja yang disebutkan di Anatolik ini, itu Imam As-Subki, Imam Al-Qurani, Imam Zarkashi dan yang lainnya. Baik. Adanya ikhtilaf seperti ini ya, jadi hatta yusul ufuq ya, supaya kita pandangan kita itu meluas ya, pandangan kita meluas. Jadi ketika ada praktik di masyarakat ya bertentangan nih dengan yang utama di dalam mazhab Syafi'i ya. Tapi ternyata masih ada dasar ya, ada dasar karena para imam tadi ini kan, para muhakkik ini kan juga mujtahid ya. Mujtahid yang mana boleh diikuti juga pendapatnya seperti itu ya. Walau sholli alaihi fa hadara man lam yusalli nudiba lahu salatu alaihi ya wa taqaw fardan fayanwihi wa yuthabu thawabahu wal afdalu lahu fi'luha ba'da dafni lil ittibah. Ya, walau sholli alaihi. Nah, kalau misalkan sudah disolatkan fa hadara man lam yusalli, kemudian datang orang yang belum sholat, nudiba lahu salatu alaihi. Nah, maka disunahkan untuk sholat juga bagi dia yang hadir ya. Ya, dia lagi takziah, lagi takziah. Kebetulan memang sudah disolatkan. Nah, dia baru datang. Nah, maka nudiba lahu salatu alaihi, dia disunahkan untuk mensolatinya juga. Walaupun sholat jenazah itu adalah sholat fardu kifayah ya, fardu kifayah. Tapi juga kalau fardu kifayah kalau sudah ditunaikan oleh sebagian orang maka sudah gugur gitu kewajibannya. Tapi tetap disunahkan bagi orang yang sudah datang ya dan belum sholat, maka disunahkan untuk sholat juga. Wa taqaw fardhan, dan dapat wa taqaw fardhan fayanwih ya, dan dia meniatkan sholat tersebut tetap sholat fardu ya, sebagaimana sudah jelaskan ya bahwa niat sholat jenazah adalah niat sholat fardu. Wa yuthabu thawabahu, dan didapat ganjaran pahala fardu atau pahala wajib ya, bukan pahala sunnah ya, walaupun tadi disunahkan tapi secara pahala dia pahala fardu gitu ya. Wal afdal lahu fi'luha ba'da dafni, dan yang afdol itu dikerjakan setelah dikuburkan, jadi dia sholatnya di depan kuburan ya. Wal afdal lahu fi'luha ba'da dafni ya. Lilit tiba ya, karena berdasarkan anjuran ya, contoh dari Nabi. Wala yundabu liman shallaha walau munfaridan i'adatuha ma'jama'ah fa in adaha wa qad naflan wa qala ba'du bal i'adatu khilaful aula. Dan tidak disunahkan bagi yang sudah sholat sholat jenazah ya, walaupun dia sholatnya sendirian, i'adatuha ma'jama'ah, diulangnya secara berjamaah. Nah, jadi hukum nanti di sini ada waqala ba'dhum al-i'adatu khilaful aula. Mengulang sholat jenazah itu tidak afdol gitu, tidak atau menyelisih yang utama. Beda kalau misalkan kita sholat fardu, kita sudah sholat zuhur misalkan. Sholat zuhur tadi sendirian, terusnya kita menemukan jamaah.
kita disunahkan untuk mengulangi lagi sholat fardunya, ya, dengan niat sholat fardu. Itu kalau sholat 5 waktu. Tapi kalau misalkan sholat jenazah, nah di sini la yusan ada Tuhan, ratusan ada Tuhan, ya, tidak disunahkan untuk mengulang, gitu. Ya, walau munfaridan, maka dikatakan di sini walau munfarid, walaupun tadi kita sholat jenazah sendiri, ya. Jadi tidak disunahkan untuk i'adah, ya, tidak disunahkan untuk i'adah. Baik. Wa tasihhu sholatu ala mayyitin ghaibin an baladin bi an yakuna al-mayyitu bi mahallin ba'idin 'anil baladi bihaitsu la yunsab ilaiha 'urfan akhdhan min qawli Zarkashi inna kharij as-suri al-qarib minhu kadakhilihi la 'ala ghaibin 'an majlisihi fiha wa in kaburat na'am law ta'addara al-hudur la hadi nahwi habsin aw maradin jazat hina idin 'ala al-awjah. Ya, wa tasihhu ala hadirin madfunin walau ba'da bala'ihi ghaib nabiyyin fala tasihhu ala qabri nabiyyin li khabari syai'aini. Ya. Dan sah salat gaib, ya, yang gaib yang tidak hadir di dalam majelis itu dari balad, ya. Jadi dikatakan mayit gaib itu adalah yang dari balad, dari kawasan, ya, kawasan tempat dia tinggal, ya. Bi an yakunal mayyitu bi mahallin ba'id, ya. Misalkan si mayitnya itu ada di tempat yang jauh dari tempatnya dia, ya. Bihaitsu la yunsab ilaiha urfan, bihaitsu la yunsabu ilaiha urfan. Jadi tempatnya si mayit itu tidak dinisbatkan ke tempatnya dia, gitu. Sudah beda lah, sudah beda kawasan, ya. Sudah beda kota misalkan, sudah beda kecamatan, ya. Tapi kalau zaman sekarang ya masih bisa lah ditempuh sama motor, gitu, ya. Nggak perlu kita sholat gaib, ya, kita hadiri saja, insya Allah dapat berkah, ya. Kalau zaman dulu ya mungkin kita kewalahan, gitu kan. Mungkin zaman dulu kalau dibandingkan dengan sama sekarang ya berapa kilometer, misalkan 10 kilometer, kalau zaman sekarang masih deket, ya. Kalau mungkin zaman dulu kan itu terasa sangat jauh, gitu kan. Nah, ya walaupun tetap, ya, hukum masih satu, ya. Kalau misalkan tidak tempatnya si mayat itu berbeda dengan tempatnya si yang sholat, ya, maka itu sudah boleh untuk dilakukan sholat gaib, ya, sholat gaib, ya. Bihaitsu la yunsabu ilaiha urfan, ini apa namanya, mi'yarnya, ya, standarnya. Jadi tempatnya si mayat tidak dinisbatkan kepada tempatnya si yang sholat, ya. Akhdan min qawli Zarkashi, berdasarkan statementnya Imam Zarkashi, inna kharija suril qarib minhu kadakhili, ya, bahwasanya yang di luar pagar pembatas suatu kawasan tapi masih dekat dengan kawasan tersebut itu masih dinisbatkan sama seperti yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalkan masih dekat dari kawasan tersebut sebenarnya masih dinisbatkan ke kawasan tersebut, ya. Kenapa saya pakai bahasa kawasan itu? Karena balad ini memang penafsirannya kalau zaman sekarang mungkin balad itu adalah negara, tapi kan enggak juga, gitu, ya. Untuk konteks yang sekarang, ya, balad ini adalah ya kawasan. Kawasan ini kan cakupannya luas, bisa desa, bisa kecamatan, bisa kota, ya, bisa provinsi dan yang lain-lain, gitu, ya. Intinya ya kalau misalkan kita masih bisa menjangkaunya, ya, kita ikut hadir di situ. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya, karena jaraknya jauh, gitu, ya, maka kita diperbolehkan untuk sholat gaib, ya. La ala ghaibin an majlisihi fiha, ya, tidak untuk yang gaib di dalam majelisnya dia, tapi masih misalkan dia di rumah, ya, tapi mayitnya masih satu kawasan, masih satu desa misalkan, masih satu desa. Itu kan gaib anil majlis, ya, gaib anil majlis. Tidak hadir di majelisnya si orang yang sholat, ya. Bukan gaib anil majlis, tapi gaib an balad, ya. Tapi gaib yang tidak hadir di kawasan dia, ya. Bukan yang tidak hadir di tempat duduknya si orang yang sholat. Wa in kaburat, walaupun besar, ya, walaupun majelisnya orang yang sholat itu besar, ya. Wa in kaburat.
Sebentar, wa in kaburat di sini harus dilihat dulu ya. Ini marja domirnya kemana? Oh, ya. Wa in kaburatil balad ya, walaupun kotanya itu apa? Kaburat berarti bukan ke majelis ya. Wa in kaburat berarti wa in kaburatil balad ya, walaupun desanya, kawasannya itu besar ya, selagi masih dalam satu kawasan itu, ya itu dia wajib tetap, bukan wajib ya. Jadi kalau dia mau mensolati berarti dia harus sholat, harus mendatanginya, harus hadir ke pelaksanaan sholat jenazah. Tidak boleh untuk sholat goib ya kalau masih dalam satu kawasan. Nah tapi di sini diterangkan di kata Al-Ulimin al-muttajahu al-mu'tabar al-masyaqqatu wa adamuha ya, al-masyaqqatu wa adamuha ya. Jadi tadi kembali ke yang tadi bahwa standarnya adalah masyaqqah atau tidak. Kalau dia mungkin untuk hadir tanpa kesulitan, maka dia hadir. Tapi kalau dia kesulitan untuk hadir ya, karena jaraknya jauh, walaupun misalkan masih satu kota, walaupun misalkan masih satu desa, ya, tapi karena sangat luas ya, dan dia tidak mampu untuk hadir ke sana, maka ya dia bisa untuk sholat goib. Ya. Baik. Naam, lau ta'adzara al-huduru laha binahwi habsin atau maradin jazat hina idzin alal aujah. Nah, kalau misalkan dia sulit hadir ya, binahwi habsin atau maradin, karena dia di penjara misalkan ya, di penjara atau marad, atau misalkan karena dia sakit tidak mampu untuk datang, jazat hina idzin alal aujah. Boleh baru dia untuk sholat goib walaupun dia masih dalam satu balad ya, masih dalam satu kawasan tadi, desa ataupun kota tadi ya. Ya, wa tasihhu ala hadirin madfunin walau ba'da bala'ihi ghairi nabiyyin. Fala tasihhu ala qabri nabiyyin ya khabari syaikhaini. Dan sah ya salat kepada jenazah yang hadir tapi sudah dikebumikan, sudah dikuburkan. Walau ba'da bala'ihi, walaupun mayatnya sudah hancur, misalkan sudah berbulan-bulan ya, sudah bertahun-tahun ya, ghairi nabiyyin, selain daripada nabi ya. Selain daripada nabi, fala tasihu ala qabri nabiyyin. Maka tidak sah kalau itu kuburannya nabi, mensolati nabi itu tidak sah. Siapapun nabinya ya. Di khabari syaikha ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh syaikha ini. Apa hadisnya? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknati orang Yahudi dan orang Nasrani karena kenapa? Karena menjadikan kuburan ya, kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid ya. Jadi walaupun di sini ada diskusi apakah yang dimaksud itu mensolati atau solat menghadap kuburan. Nah, as-salatu ilaihi al as-salatu alaihi. Nah, kalau pendapat yang ada di matan berarti bukan cuma as-salatu ilaihi, bukan cuma solat menghadap kuburan saja, tapi mensolati pun di kuburan itu juga termasuk larangan ini. Nah, makanya di sini nggak boleh kita mensolati jenazah yang sudah dikuburkan di kuburannya itu ya, kecuali nabi, karena nabi ada larangan khususnya di sini ya, diriwayatkan oleh Syaikhain Imam Bukhari dan Muslim. Nah, tapi pendapat kedua enggak. Yang dimaksud di hadis ini bukan as-salatu alaihi, bukan mensolatinya, tapi apa? As-salatu ilaihi, salat menghadap kuburan. Nah, gitu, ya. Dia ada dua pendapat di sini. Ya. Jadi yang dimaksud adalah as-salatu ilaihi, bukan as-salatu alaihi. Nah, tapi kalau pendapat yang diterangkan di matan atau mu'in itu
yashmal as-salata alaihi, ya, termasuk juga mensolatinya, itu juga dilarang. Ya. Kalau aku lihat di sini ada dua pendapat ya, berarti ada dua pendapat. Tapi kalau yang as-salatu ilaihi itu jelas haram ya. As-salatu ilaihi yang nggak ada pembatasnya, yang nggak ada dibatasi oleh dinding misalkan. Kalau yang dibatasi oleh dinding itu masih apa namanya? Ya, tidak, kalau dalam madzhab Syafi'i itu tidak termasuk larangan ya. Karena dia ada pembatas yang membatasi antara orang yang sholat dengan kuburan tadi ya. Tapi ini langsung gitu ya, dia langsung sholat langsung di depan kuburan. Nah itu yang nggak boleh ya. Kalau yang ada pembatasnya masih ada ikhtilaf ya, masih ada ikhtilaf. Jadi kalau misalkan dia sholat langsung menghadap kuburan, nah itu yang tidak boleh. Adapun sholat, mensolati mayit di depan kuburan ini beda konteks ya, ini beda. Ya. Apakah kalau selain Nabi tidak ada larangan? Tapi kalau Nabi apakah masuk ke larangan ini atau tidak? Nah di sini ada khilaf ya, di sini ada khilaf. Min ahli fardiha waqta mautihi. Min ahli fardiha waqta mautihi. Ya. Yaitu yang boleh tadi orang yang hadir, ya, orang yang hadir ya ketika dia mayit ya. Min ahli fardiha waqta mautihi. Yaitu siapa yang boleh untuk sholat goib dan sholat sholat yang sholat mensolati di depan kuburannya ya. Siapa? Min ahli fardiha waqta mautihi, itu orang yang diperintahkan untuk sholat jenazah ketika si mayitnya meninggal ya, ketika si mayitnya meninggal ya, ketika si mayitnya meninggal. Fala tasihhu bin kafirin wa haidin yauma idzin ya, maka tidak sah bagi orang kafir maupun yang haid ketika hari itu. Kaman balagho au afaqa ba'dal mauti, sebagaimana orang yang baru balik ya, orang yang baru balik atau baru sadar dari gilanya ya, ba'dal mauti, setelah kematiannya si mayit ya, setelah kematiannya si mayit ya. Jadi orang yang baru balik ya dan baru afaq ya, baru sadar dari gilanya setelah kematian mayit, itu berarti tidak sah untuk melakukan sholat gaib maupun sholat yang hadir ya, sholat mensolati mayit yang ada di kuburan ya. Walau qablal ghusli, walaupun ya, walaupun sebelum si mayitnya dimandikan, walau qablal ghusli. Baik, kita percepat ya. Wasaqatal fardu fiha bidzakarin wa sabiyyan mumayyizan walau ma'a wujudi balighin wa illam yahfazil fatihata wala ghayraha bal waqfun biqadriha walau ma'a wujudi man yahfazha la bi untha ma'a wujudihi wa tajuzu ala janaiza salatun wahidah fayanwi salata alaihim ijmalan wa haruma ta'khiruha 'anid dafni bal yasqutul fardu bis salati 'ala al-qabri ya. Dan sudah gugur kewajiban mensolatinya dengan apa? Bidzakarin ya, dengan seorang laki-laki. Walau sabiyyan mumayyizan, walaupun yang mensolatinya itu hanya misalkan satu orang anak yang sudah tamyiz ya, yang sudah masuk usia tamyiz, yang sudah bisa membedakan, yang sudah bisa makan dengan sendiri, yang sudah bisa buang air dengan sendiri, ya itu dianggap mumayyiz ya.
Walau mau dibalikin, walaupun ada orang yang sudah balik di situ. Ya, orang yang sudah balik ya. Ada orang dewasa di situ. Tapi yang mensolatkannya hanya satu orang anak kecil. Nah, maka kewajibannya sudah gugur. Ya. Wa illam yahfadzil Fatihah, walaupun anak kecilnya tadi atau misalkan orangnya tadi tidak hafal Al-Fatihah, walau ghairuha ataupun selain Al-Fatihah gitu ya. Selain Al-Fatihah, maksudnya pengganti dari Al-Fatihah. Kita sudah bahas kemarin, kalau misalkan dia nggak hafal Al-Fatihah, maka qadrul Fatihah, surat yang semisal dengan Al-Fatihah. Kalau nggak bisa, maka apa namanya ya azkar ya, zikir ya, setara dengan jumlahnya setara dengan Al-Fatihah, atau wukufun bi qadriha, atau diam diri ya, ininya dengan sekedar Al-Fatihah ya. Wala bal waqafa bi qadriha. Jadi disebutkan bal waqafa bi qadriha, dia berdiam ya, dan diamnya diri itu kalau di konversi ya dengan Al-Fatihah maka sama gitu waktunya gitu ya. Walau ma'a wujudi man yahfadhuha, walaupun ada orang yang hafal Al-Fatihah. Walaupun ada yang hafal Al-Fatihah. Nah, itu tetap kewajibannya gugur. La bi unsa ma'a wujudihi. Ya. Tidaklah kewajiban itu gugur ya kalau hanya disolati oleh perempuan selagi masih ada laki-laki. Jadi kapan kewajibannya gugur? Yaitu jika disolati oleh laki-laki. Ya, walaupun laki-laki itu masih kecil, tapi sudah mumayyiz ya. Walaupun laki-laki itu tidak hafal Al-Fatihah, walaupun ada yang hafal Al-Fatihah. Tapi kalau yang mensolatinya itu perempuan, baru perempuan saja, maka tidak gugur kewajibannya. Ya, walaupun sah ya, perempuan sah untuk mensolati jenazah. Tapi kalau hanya perempuan saja mensolati, nah, itu tidak gugur kewajibannya. Tidak gugur kewajiban fardhu kifayahnya. Baik. Wa tajuzu ala janaizah sholatul wahidah, dan boleh jenazah yang banyak itu hanya disolatkan sekali saja. Ini banyak ya di Masjidil Haram gitu kan. So, habis sholat fardu itu pasti sholat jenazah. Ya, sholatu ala al-mayyit. Ya. Di sholatin terus tuh. Dan pas sekali sholat itu pasti banyak jenazahnya. Ya. Atau juzu ala jenazah sholatul. Saya niat sholat alaihim ijmalan. Maka dia niat sholat ya untuk jenazah tersebut secara ijmal, secara global, secara global. Baik, wa haruma ta'khiruha 'anid dafni, dan haram ya mengakhirkan sholat sampai dia sudah dikuburkan. Itu haram ya. Jadi disolati dulu baru dikuburkan. Ya. Nah, bal yasqutul fatu bisolati 'alal qabri. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur dikuburkan tapi belum disolatkan, ya kita solatkannya setelah dikuburkan. Tapi haram ya, hukum asalnya adalah haram mengakhirkan solat sebelum dikuburkan. Ya, setelah dikuburkan. Jadi dikuburin dulu baru solat itu haram. Tapi kalau misalkan terlanjur gitu ya, dikuburin dulu, nah maka dia sholat setelah dikuburkan dan yasqutul fardu ya, kewajibannya sudah gugur. Jadi nggak perlu lagi dibongkar lagi kuburan kemudian disolati, enggak. Jadi disolati aja langsung ya di depan kuburan. Wallahu taala alam. Mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita. Kalau akan lanjutkan pekan depan. Di majelis ilmu ini kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma ansur al-muslimina al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur nasran aziza waftah lahum fatham mubina. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarat al-musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Ya, kita akhiri dengan baca hamdalah majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Oh iya.